muda dan berbahaya, berisi bukan berisik. Selamat datang kembali di DPI Muda. Dan hari ini kita sudah mendatangkan, ini pas banget ya episode kali ini ya. Ada dua fans MU. Dan malah seneng ya? Iya. Kelihatannya malah seneng loh. Full senyum cuy. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Faye, ada Starboy kita. Dan ini dia fans MU kita. Raihan. Yoi, selamat datang kembali Raihan. Selamat datang. Terima kasih. welcome back Rehan. Gimana, apa kabar lu? Baik, alhamdulillah. Apalagi kemarin maghrib ya. Baca tweet, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dia. Aduh. Jangan ditunggu-tunggu lagi. Tapi gue penasaran deh, kalian berdua nih ya sebagai fans MU dengar kabar kemarin itu menurut kalian kabar baik atau kabar buruk? Sebenarnya kabar buruk, tapi ya harus satu-satu dibuang. Jadi ya ini bisa dibilang kabar baik lah sebenarnya. Kabar baik. Padahal buruk lu mikirnya. Iya, awalnya buruk lah maksudnya karena kan ya buruk buat fans yang lain. Oh iya, bener sih, fans bener. lain Betul. tersedih. Iya. Lu Kemarin kan sempat dibahas juga tuh Kebetulan sama kita lagi japrian WhatsApp ya Bang ya. Iya, lagi ngobrol-ngobrolin MU padahal. Sama kata-katanya sebagai fans Liverpool gue sedih sebagai fans Kayaknya gak cuma fans Liverpool deh. semua fans Liga Inggris dan sepak bola ya. Iya, Betul. Sedihnya Kalau- adalah gak ada yang dicengin lagi bro. Iya. Nah itu dia kelebihan untuk MU adalah mengurangi ceng-cengan tiap minggu itu dengan gak ada Ten Hag, insya Allah ya. Insya Allah. Semoga lah. Iya. Kemarin juga sempat dibahas di DPI All Star ya. Yap. Ada Abel Xavier situ, gokil. Iya. Gokil, ada Koci juga. Ini kita bahas dulu nih, karena kayak lagi rame juga ngomongin soal MU dan juga kandidat-kandidat pelatih untuk mengganti si Ten Hag ini ya. Kita mulai dulu dari kabar kemarin gitu kan. Menurut kalian faktor utama kenapa si Erik ten Hag ini dipecat adalah karena tren di mana kemarin kan dalam 8 laga hanya 1 kemenangan ya. Iya. Imbang lawan Twente, Ya, kalah Porto, lawan West Ham Fenerbahce. terakhir kemarin. Ya, Apa itu faktor utama kenapa Ten Hag dipecat? Wah kayaknya nggak ada yang karena udah terlalu banyak mungkin. Karena udah terlalu banyak yang harus dibicarakan kalau masalah Ten Hag ini, karena dari segi poin juga maksudnya dia salah satu yang tidak terlalu baik setelah eranya Sir Alex Ferguson. Belum lagi jumlah kekalahan yang hanya di atas dari David Moyes. Oke. Ini kan udah menambah faktor lagi. Belum lagi tahun ini kita lihat posisi berapa sekarang. Berapa sih? 9 kali main 10 poin. Peringkat 4 bro, wilayah timur bro. Wilayah timur. Udah terlalu banyak fakta yang membeberkan bahwa ya ini udah saatnya untuk ganti pelatih, dan akhirnya kemarin puncaknya dia melawan West Ham ya. Sempet lo prediksi aja lah. Kayaknya Kalau misalnya kalah kalah lawan West Ham, Iya. udah 3 ini game udah saatnya ya. Gitu dari lawan Brentford, West Ham, dan sebelumnya itu apa tuh? Aston Villa. Aston Ya. Villa. Ya 2 Iya, pertandingan iya. dia selamat, tapi datang pertandingan West Ham kayaknya udah terlalu lama deh. Dan menurut gua kalau dinilai dari 8 pertandingan terakhir yang dia cuma dapat 1 kemenangan pun bukan gara-gara itu doang gua rasa. Gua rasa sih Ineos udah sadar mereka ngelakuin kesalahan dengan nambahin kontrak dia setelah pertandingan FA Cup lawan City. Oke. Karena kan sebelum lawan City di FA Cup itu juga rumornya paling kenceng Ten Hag udah cabut nih. Bahkan udah komunikasi di jalan udah sama Tuchel waktu itu, tapi nyatanya sekarang mereka mau ngelanjutin lagi musim bersama Ten Hag, dan cuma bukan start terburuk sepanjang sejarah MU di Premier League, tapi juga 11 pertandingan terakhir di Eropa kan juga mereka minim kemenangan. Bahkan bisa dibilang nggak pernah menang lagi dalam 11 pertandingan. Jadi gua rasa ini bukan pelatih yang bisa ngangkat lu di level Premier League, dan ini bukan pelatih yang bisa ngangkat lu levelnya di Eropa. Jadi gue rasa MU pun udah ngambil keputusan yang tepat walaupun agak terlambat ya bagi Ineos. Walaupun kayaknya di awal musim pun manajemen percaya banget ya sama Ten Hag ya. Iya Itu percaya dia. sama Ten Hag, tapi gue bilang sih ini agak telat ya si manajemen board MU ya, karena kayak tadi Bang Rizal bilang mungkin di awal itu Ten Hag kan si Ineos setuju nih untuk melanjutkan dengan Ten Hag, tapi ternyata trennya menurun terus, dan puncaknya menurut gue di game versus Spurs tuh kalah 3-0. Menurut gue itu udah jadi alasan kuat sih untuk mecat Ten Hag, tapi akhirnya Ineos mungkin ngasih deadline lagi nih untuk Ten Hag nih. Coba deh gue lihat sampai sekarang deh, sampai game lawan West Ham gimana. Dan ternyata makin terjerembab lagi, nggak ada perubahan yang signifikan. Bahkan di press con sudah mulai ngaco ngomongnya. Dia bilang Kayak setiap press con dia ngaco dia deh. press con ngaco, tapi sekarang lebih ngaco lagi. Dia bilang di press con game lawan Spurs 3-0 ini coba saya lupakan. Masa game dilupakan? Gimana cuy? Padahal jelas Itu tetap kehitung 0 poin dan kehitung. Nah, ini bisa dilihat si losesnya 36, win rate-nya 56%, bahkan Sir Alex Ferguson ya itu mungkin perbandingan yang sangat jauh ya. Jauh dengan banget. sepanjang tahun dia di MU tuh 65% gitu. Lu bayangin berapa ribu match dia mainkan, tapi Ten Hag belum ada 3 musim udah 56%, bahkan udah di bawah Jose Mourinho. Jadi
menurut gue ini udah jadi alasan yang cukup kuat lah untuk mecat Ten Hag, dan menurut gue bahkan telat untuk mecat Ten Hag-nya, tapi Dan ini ya, ujung-ujungnya kepecat jadi. yang menarik sih ini Han ya, gue ngeliat dari win rate-nya justru 56% itu salah satu yang terbesar setelah era Ferguson loh sebenarnya dari segi win rate ya. Tapi menurut gue yang memberatkan posisi Ten Hag adalah dari segi budget yang udah diberikan sama board, yang mana ini udah lebih dari uangnya Mourinho, lebih dari uangnya Van Gaal, bahkan jauh banget ketimbang uangnya yang diberikan kepada Moyes waktu itu. Jadi bahkan lebih dari era Ole juga, padahal di era Ole kan juga pembelian cukup banyak. Jadi menurut gue yang memberatkan posisi dia adalah budget udah keluar gede banget. Apalagi pemain-pemain profilnya adalah pemain yang notabene pernah kerjasama sama dia di Ajax klub sebelumnya, yang katanya ini mungkin pemain bisa nemu formnya lagi bersama Ten Hag, tapi nyatanya nggak bisa. Dan menurut gue ya, lu musim ketiga masih kalah juga dengan pemain-pemain udah lu datengin berdasarkan keinginan lu, menurut gue udah gak ada tempat bersembunyi lagi sih bagi Ten Hag. Dan jadinya udah gak ada alasan lagi nggak untuk ada mempertahankan lagi. ya. Kalah udah gak bisa nunjuk orang lagi. Musim pertama bisa nunjuk Ronaldo, musim kedua bisa nunjuk yang lain lah, bisa gara-gara masih ada dia nih. Cedera, musim kedua masih ada cedera. Tapi yang musim ketiga lu udah gak bisa nunjuk siapa lagi. Semua tangan nunjuknya kalau lu. Jadi menurut gue Ten Hag udah waktunya udah pas banget sih akhirnya dicabut juga di musim ini. Betul, alhamdulillah lah. Alhamdulillah lagi. Kayak bersyukur banget kita ya gitu ya. Alhamdulillah semua tercabut juga. Ten Hag. Tapi jujur ya, sebagai fans MU nih, masa-masa Ten Hag akhir-akhir ini satu-satunya masa setelah post Ferguson di mana gue nggak semangat nonton MU. Dulu pas Moyes gue masih ya udahlah nonton. Kalau zamannya Ole ya udah masih nonton, walaupun game Watford itu beneran malas banget tuh game terakhir Ole. Tapi pas Ten Hag ini pas kalah sama West Ham, alhamdulillah justru justru ini nih yang bikin Ten Hag cepet cabut nih. Gue agak-agak kesel banget kali ya sama Ten Hag ya. Jadi udah mulai hilang cinta nih sama MU nih, tapi sekarang harapannya. Kan belum tahu ke depannya siapa masalahnya. Betul. Dan sekarang ada Ruud van Nistelrooy ya, yang memegang interim. kendali sementara di posisi MU. Kemarin di beberapa episode yang lalu ketika ada Raihan juga, kayak kalian semua setuju ya, yang cocok untuk menggantikan si Ten Hag adalah Ruud van Nistelrooy. Iya kan. Tapi ini juga banyak nama-nama mencuat. Kemarin kan sempat ada dikabarkan Allegri, terus Southgate, terus juga Xavi kemarin sempat ada kabar-kabar juga. Istrinya upload story anaknya Pakai baju baju MU MU. Iya, suatu tuh kayaknya tuh. Dan Strategi marketing gitu biasanya. bisa jadi itu. MU musim ini lagi musim lalu ya. Iya. Udah punya berarti dari musim lalu mungkin ya. Oh iya bisa jadi Atau itu. Gareth Sale. Dapat belinya di Karawang. Iya. Safi beli Gareth Sale. Tapi ada satu nama yang sangat mencuat belakangan ini, yang kemarin gagal menjadi pelatih Liverpool, Ruben Amorim dari Sporting Lisbon ini. Ini nama yang lagi santer dikabarkan akan menjadi pengganti kuat untuk menggantikan si Erik ten Hag nih. Kalian setuju nggak kalau si Ruben Amorim ini jadi pelatih baru MU dan bakal membawa impact yang signifikan untuk MU ke depannya? Iya, emang belum teruji ya sebenarnya, maksudnya kalau kita tahu levelnya adalah Liga Portugal, namun dia datang di saat waktu itu Sporting Lisbon sedang terseok-seok, kalah di Piala Liga waktu itu di ronde ketiga, akhirnya dia masuk dan akhirnya membawa pulang Liga itu sendiri. Dan menurut gua kayaknya ini orang yang cocok karena ada beberapa pemain yang awalnya mungkin terlihat nggak terlalu mencolok sekarang. Nuno Santos yang awalnya biasa-biasa aja sekarang jadi bagus banget. Hillman itu juga jadi salah satu pemain yang menjadi motor di lini tengahnya Sporting Lisbon. Apalagi Victor Gyökeres kita tahu itu menjadi salah satu bomber yang sangat-sangat dinantikan oleh Manchester United. Mungkin gue berharapnya adalah gerbong-gerbong dari Ruben Amorim ini bisa dibawa juga ke Manchester United. Sama aja dong kayak Ten Hag. Ten Hag nanti. Walaupun sama kayak Ten Hag, tapi gue ngelihat kualitas pemainnya jauh di atas dari pemain-pemain yang ada sekarang. Gonzalo Inacio, Diomande. Mau sekalian ini nggak? Sebastian Coates. Iya, mantan pemain Liverpool Jangan kan deh, ya? kalau gitu jangan deh. Kalau gitu Udah jangan. tua. Tapi maksudnya ada secercah harapan lah, walaupun maksudnya memang melihat patternnya mirip-mirip dengan Erik ten Hag membawa gerbong yang dari tim sebelumnya. Tapi gue melihat ada beberapa pemain yang memang punya potensi untuk mengisi pos-pos yang memang harus diisi di Manchester United. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya, gue ngeliat Amorim bersama Lisbon nggak jauh beda ketika gue ngeliat Ajaxnya bersama Ten Hag gitu. Jadi dari segi apa yang dia bawa itu kan juga Amorim sama tadi yang dibahas sama Fai. Sebelumnya nggak juara, tapi ketika identitas bermainnya udah keluar, baru bisa nganterin juara. Begitu juga dengan Ten Hag kayak bersama Ajax kan. Mereka waktu itu sempat beberapa musim nggak juara, full seasonnya Ten Hag pertama langsung menjadi juara, bahkan masuk semifinal Champions League juga waktu itu. Jadi gue rasa ini bakal jadi pekerjaan yang berat banget seandainya Amorim bakal datang ke MU. Dan ini kalau menurut gue berani banget kalau Amorim berani akhirnya ambil job United ya, karena ini reputasinya dipertaruhkan gini. Karena menurut gue dalam setelah eranya Ferguson banyak pelatih yang datang ke MU
Kayak Mourinho lah katakan 20 tahun sebelumnya dia berjaya banget, tapi ketika datang ke MU reputasinya nggak pernah selamat lagi menurut gua. Habis itu Ole setelah ngelatih MU udah ngelatih lagi, menurut gua nggak ada pelatih lagi. Jadi gua rasa ini bakal tantangan terbesar bagi Ruben Amorim, apalagi dia setelah gagal menjadi pengganti Klopp ya waktu itu ya, bahkan gagal juga menggantikan West Ham waktu itu. Jadi menurut gua ini bakal tantangan yang kalau dia sampai berani ambil, gua salut banget sama dia. Walaupun gue yakin kalau MU kan patternnya gitu ya kan, kalau habis mecat pelatih, manajer bounce. Biasanya keangkat dulu, dan itu menurut gue tantangannya justru startnya di musim depan bagi MU, bagi Amorim ya. Tapi perujukan Nistelrooy ini agak-agak dejavu ya, kayak perujukan Ole ya. Oh iya. Interim, striker legend. Iya, betul. Legend. Nah, itulah ya, yang penting paham ya. Ditunjuk jadi interim manager, kalau Ole nasibnya bagus jadi lanjut jadi tetap manajer tetap. Kalau Nistelrooy ini kemungkinan besar sih nggak akan ini ya, nggak akan tetap lama nggak akan lama. Tapi yang pengen gue lihat di Amorim ini emang win rate-nya bagus ya, di Premier Liga tuh 100%, 9/9, 32 games unbeaten dan baru 2 kejebolan di Liga. Tapi yang gue lihat itu di Sporting dia pakai formasi 3-4-3 kan, dan itu mungkin agak kurang works ya di Premier League ya. Mungkin terakhir kalau gue salah tolong dikoreksi ya. Terakhir 3-4-3 yang works itu mungkin zamannya Tuchel tuh di Chelsea. Itu juga yang bikin itu works banget karena right wing back-nya tuh Reece James yang world class players di tahun itu yang nganterin Champions League segala macam. Nah, kalau Amorim ini pengen coba 3-4-3 di MU, ring bek kanannya siapa? Gue udah tahu kan lu mau kemana. Sama-sama Portugal sih. Tapi depan gawang gak gol. Itu kayak sengaja itu deh, kayak penalti Gerrard katanya. Iya, buang aja lah biar kalah dari kalian. Tapi nyinggung soal formasi ini kan 3-4-3, terus juga kalau kita lihat ngandelin progressive passing dan juga serangan balik cepat. Menurut tuh cocok nggak 3-4-3-nya si Amorim ini bakal diterapkan di MU? Gua rasa malah ngeliat bakal ini apa namanya, adaptasinya cukup lama. Gue malah ngeliatnya ada kecocokan di sana karena dari segi profil pemain kita belum sempat ngeliat performa Leny Yoro bakal kayak apa, dan gue rasa ini pemain yang bisa dijadikan porsi 3 back di belakang. Leny Yoro bisa dicoba, dan Lisandro Martinez ya kita tahu untuk formasi 3-4-3 penting bagi lu untuk punya pemain area kiri itu kaki kiri, dan gue rasa Lisandro Martinez ada di sana. Dan gue ngeliat Maguire juga ketika Inggris datang ke 2018 masuk semifinal, abis itu 2020 Euro masuk ke final juga, Maguire kan main di sistem begitu, 3 back di belakang. Jadi gue rasa ada peluang untuk ke arah sana, walaupun area wingback lagi-lagi benar kata Rehan akan ada jadi masalah di sana. Apakah siapa yang cocok? Apakah pemain Dalo mainnya porsinya di kanan apa di kiri nih? Karena sejauh ini pun Dalo juga sering diotak-atik, tapi kan ada Mazraoui di sana. Jadi gue rasa ini bakal jadi tantangan tersendiri gimana menentukan formasi 3-4-3 tuh wingbacknya mau ditaruh siapa. Dan gue ngeliat sih ya dari segi porsi ada Luke Shaw di sana. Ada siapa yang udah kelupa tuh pemain Malaysia udah jelas kemana. Beneran lupa loh. Beneran lupa loh. Itu beneran latihan. Udah update story juga bro. Sempat hilang kan. Jadi gue rasa itu layak dicoba. Tapi kalau dari gerbong lini depan, apakah dia akan membawa Gyökeres? Gue rasa itu bakal jadi menarik juga tuh untuk ditunggu. Karena dari segi striker, gue rasa si Højlund oke, tapi kalau untuk Zirkzee dia bukan goal getter menurut gue. Dia lebih ke involvement ke area mundur, jemput bola. Jadi menurut gue akan jadi tertarik untuk ngeliat prospek ke depannya kalau sama Amorim, apakah dia akan membawa gerbongnya sih khusus Gyökeres saja. Kalau yang lain gue ngerasa sih janganlah kalau yang lain. Zirkzee kan kayak ini soalnya kayak Ronaldinho, dibilang sama Thiago Motta. Beda lah. Ronaldinho. Thiago Motta yang mengkomparasi loh Ronaldinho. Kreatif sih. Dia kreatif sih. Thiago Motta yang Persija kan. Tapi 3-4-3 ini bukan barang baru ya di MU ya. Dulu Louis van Gaal masuk pakai 3-4-3, tapi wingbacknya Antonio Valencia dan Ashley Young. Jadi mau gimana pun juga nggak bakal works itu ya, dua wingback uzur itu. Nggak panjang umurnya. Terus akhirnya tapi si Van Gaal ini bedanya dengan Ten Hag ini, dia nggak batu kepalanya. 3-4-3 ini nggak works, diganti lagi ke 4-3-3 yang lebih adaptif, footballnya lebih sering dipakai di Premier League, di mana pemain-pemain MU-nya waktu itu lebih paham, jadi lebih cepat ininya, jadi lumayan dapat Piala FA 1. Karena itu udah mulai main 4-3-3 atau 4-5-1. Nah, balik lagi ke Ten Hag, dia kan batu banget ya. 3 musim ini dapat juga trofi. Iya, tapi menangnya itu pakai counter attack kan? Iya. Sisanya apa mainnya? Enggak ada yang tahu kan? Kenapa nggak counter attack itu yang kan gue di episode yang gue kesini episode lalu juga gue ngomong kan, kenapa Ten Hag nggak pakai counter attack aja yang terbukti works kan? Iya. Kenapa dia masih gengsi mempertahankan strateginya yang sebenarnya nggak kelihatan bentuknya gimana? Banyak yang nanyain juga. Padit-padit di sini juga pada nanya, ini Ten Hag apa sih? Sama sih juga nanya kan. Tapi itu kekurangannya di adaptifnya si Ten Hag itu sih dibanding ke Van Gaal di komparasinya. Dan untuk Amorim ke depannya kalau memang mau 3-4-3,
boleh dicoba tapi mungkin agak shaky awalnya karena 4-3-3 atau 4-5-1 itu yang lebih familiar di pemain-pemain Manchester United yang sekarang sih menurut gua. Oke, terakhir kalian setuju nggak Amorim bakal jadi suksesor untuk Sir Alex Ferguson? Gua rasa nggak setuju sih kalau buat kesana ya. Ini tantangan ya, karena kalau ngeliat kita benchmark deh. Contoh ke Liverpool, gue rasa yang apa yang terjadi ke MU bersama Ten Hag nih ketika momen kayak Liverpool ketemunya sama Brendan Rodgers gitu. Jadi bukan mencari suksesor Ferguson ya, tapi justru bagi MU tantangannya gimana caranya mereka nemuin Jurgen Klopp ya bagi versi mereka sendiri. Dan gue rasa ini pelatih yang punya identitas, which is udah bagus menurut gue. Pelatih yang punya identitas bermain, formasi identitasnya juga udah jelas 3-4-3, dan gue bilang sih ini bakal jadi tantangan yang menarik banget. Walaupun dia bakal datang di periode November, let's say dia datang di November, justru lawan-lawan yang udah nungguin dia lawan-lawan berat-berat itu. Masih ada City di sana, Arsenal juga ada di sana. Chelsea juga kemungkinan kalau dia datang minggu ini lawan pertamanya adalah Chelsea. Gue rasa bakal jadi tantangan yang besar banget bagi Ruben Amorim, tapi kita harus sabar-sabar lagi kalau di sana dia datang. Tugas pertama dia bukan soal ngedatengin siapa pemain-pemain baru, tapi siapa yang mau dia bersihin di squad MU sekarang. Dan gue bilang itu bakal jadi tantangan terbesar bagi Amorim sih. Bersihin pemain, bukan soal ngedatengin pemain yang bakal ada diskon besar-besaran nih, Gareth Bale. Dimandiin berarti ya? Bersihin kalian. Iya. Kayak di penjara gitu. Lu berdua setuju Amorim? Ya kalau gue sih maksudnya bilang kalau misalnya kita merunut ke era Sir Alex Ferguson agak terlalu jauh ya. Malah maksudnya Manchester United lagi coba untuk membuang nih stigma bahwa Sir Alex Ferguson adalah pelatih terbaik ya. Mencoba mencari pelatih-pelatih terbarunya sekarang yang walaupun sekarang memang belum kelihatan hasilnya, tapi gue akan selalu mendukung siapapun nanti pelatih yang akan mengisi nantinya kursi kosong ini. Ruben Amorim salah satunya. Kita dukung. Setuju. Dan si Amorim datang ke MU seenggaknya dia punya satu mantan anak asuhnya ya, Manuel Ugarte. Nah, ini kan yang mulai dicoba sama Ten Hag dan mulai bagus, tapi kan nih kemarin nih, aneh lagi Ten Hag lagi nih. Si Ten Hag. Di laga lawan Fenerbahce, Ugarte bagus mainnya. Kemarin lawan West Ham dicadangin. Mau apa sih maksudnya, kan lu bilang pemain kita kurang konsisten. Tapi giliran ada satu pemain bagus, lu yang cadangin. Itu kan salah lu sendiri. Tapi bilangnya pemain kita kurang konsisten, kita harus mengantisipasi cedera segala macam. Dia tuh terlalu mikir jauh, sementara game dia tuh di depan mata sebenarnya. Untuk karir dia tuh di ujung tanduk kan, akhirnya jatuh juga tuh telur dari ujung tanduk banteng itu. Kalau kata Neil Warnock, salah satu legend Premier League, dia bilang ini Ten Hag bukan karena coba-coba, tapi emang kayaknya dia minta dipecat deh kayaknya. Udah pengen ya. Pertandingan diubah Mazraoui ditaruh di posisi number 10, menurut gua ada desperate juga ke arah sana. Tapi ya itu mungkin tantangan terbesar bagi Amorim adalah dia bakal dapat warisan timnya Ten Hag. Dan itu menurut gua siklusnya kan kayak gitu. Mourinho dapat siklus warisan timnya si Van Gaal. Waktu itu si Ole dapat warisan skuadnya dari Mourinho. Jadi gua rasa siklus-siklus begini nih yang bahaya, dan gua bilang sih baginya kenapa bagi Amorim gue dukungnya dia bersih-bersih dulu lah timnya, baru dia datangin pemain. Tapi menurut gue pemain warisan paling bagus tuh justru pemain warisan Ten Hag sekarang nih. Bisa dibanding pemain warisan Mourinho, dibanding pemain warisan ini. Mewah-mewah, bagus-bagus, world class player, ibaratnya lu poles dikit. Ini aja deh, kalau international break mereka semua bagus kok. Kenapa pas balik ke Old Trafford lagi kayak orang nggak kenal? Gak ada chemistry ya. Bruno bagus segala macam. Rashford ya nggak dipanggil, dia works untuk panggil ke timnas lagi. Maksudnya semua pemain itu international players, lu emang pemain bagus. Levelnya betul. Well, kita lihat aja nanti apakah MU di bawah Ruud van Nistelrooy dan juga nextnya siapa pelatih pengganti Ten Hag ini ya, bakal kembali bersinar atau sebaliknya. Tantangan lah. Bersinar sama gue bersinar. Well, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, seperti biasa kita ada games lagi karena kita masuk ke segmen Hat-Trick. Hayu trivia 5 detik. Ayo. Feeling gue lagi gak bagus hari ini kayaknya buat quiz. Biasanya lu sapu bersih. Ada momen kita sapu bersih lah. Ini kayaknya gak bagus nih kayak hari ini. Bahaya nih. Seperti biasa, peraturannya kalau benar 30 poin, kalau salah minus 10, kalau nggak jawab minus 20. Asbun juga minus 20 ya. Oh, ada Asbun. Asal bunyi minus. Kita bel dulu. Gua dulu. Boleh. APT. Iya, betul. Itu lagu kalau mood lagi bagus enak, kalau mood lagi kesel main banget sumpah. Overplayed soalnya. Ganggu di banget. mana-mana, Bro. Diputer, Bro. Oh masih ini ya, Bel ya? Bel. Tenak aja, tenak. Biar masih pada ingat sama Tenak. Gue masih mau tribut sih sama bek kanan gue. Dalot. Iya. Wah, apa ya? Tenakin. Gue sama deh, nggak jauh beda. Senang sama Tenakin deh. Iya. Gue setuju Tenakin sebenarnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Nah, itu 2 pertanyaan dari gue. Satu dari gua. Oke. Oh iya gitu ya. Iya. Pertanyaan pertama. Oh, ini berkaitan dengan Ten Hag nih.
Apa zodiak dari Erik Ten Hag? Allah Akbar. Tapi sebelum itu pada percaya zodiak gak? Gue lebih percaya weton sih. Percaya weton. Aduh. Tenak, nyoba deh. Coba. Capricorn. Tetot salah. Aih. Gue tau bulannya doang kayaknya deh. Apa nih? Gua kasih clue ya, awal tahun. Dalat. Pisces. Salah, Tetot. Minus 30, minus Gua aja 10. nggak tahu kapan ini. Ya udah deh, coba ya. Jawab, coba. APT. Scorpio. Tetot salah semua. Ini bulan Jawabannya adalah Scorpio kalau Aquarius. ini. Aduh, Karena Ten Hag lahir di tanggal 2 Februari 1970. Oh, Aquarius. Astaga. Gua aja nggak tahu. Minus semua ya, minus 10. Fine. Ya, Lanjut. Oke. Good start. Bener gak baik nih kayaknya feeling gue nih. Apa tim terakhir Ten Hag sebelum pensiun sebagai pemain? Jadi tim terakhir dia sebagai pelatih. Sebagai pemain, sorry. Sebagai pemain. Iya, sebelum dia memutuskan untuk pensiun. 3. APT. Itu yang Endon apa sih yang lagunya bendera tuh? Hah? Aduh. Apa Tom Haye kemarin? Nick Mehan. Terot salah. Pokoknya- Gua kasih clue ya, di Belanda. Ya iya. Sungguh membantu. Membantu dong. Yang pasti bukan tim besarnya Belanda ya. Tim terakhir dia kayaknya. Tim besar kok. Tim besar. Cukup besar. Ya besar sih. Cukup besar. Musim ini besar sih. Tenak, coba. 3. Vitesse. Terot salah. 3, Go 2. ahead, Eagles. Terot salah. Mampus. Jawabannya adalah timnya Mads Hilger sekarang 20. iya. Bukan bendera betul. Astaga. Ini kan lagi bagus nih di Europa League nih. Benar. 20. 20. Anak diaspora juga lagi. Iya. Lirik. Oke, pertanyaan terakhir dari Rehan. Pertanyaan terakhir, ini tadi bermain, ini sekarang melatih. Oke. Sebelum melatih Ajax, di mana Ten Hag berkarir sebagai pelatih sebelumnya? Tenak. Ajax, silakan. Asisten pelatih Bayern Munchen. Salah. Di Belanda juga. Iya, Itu tuh kayaknya tuh. clue-nya Belanda. After itu. Iya, after Munchen. Sempet ya ada full season dia ngelatih. Iya, ya. ada full season sebelum ke Tenakin. silakan. PSV. Salah. Mana mungkin, Zuf? Lu sedang ngelatih PSV. Clue-nya sering disebut di sini nih. Sering disebut di sini. Almer City. Salah. Lu Almer City. Jawaban adalah FC Utrecht. Ya. Padahal udah tahu kalau mikir Utrecht kepikiran siapa udah tahu Iya. kan. Kok makanya gue bilang yang sering disebut di sini. Iya benar. Oh iya ya. For the very first time gak ada yang menjawab. Ah, Dari iya benar lagi. pertama. Gak ada yang bener ya? Apa Beda semua. Gue baru nggak sering dibahas itu. Gagal. Berarti emang Tenak segitu. Ten Hag-nya ini Menyulitkan. salah Ten Hag. Salah Ten Hag, Iya. Ten Hag. Menyulitkan Udah, Tenak udah. ini nih. Berarti rekap. Nggak ada Rekap bener. dulu, rekap dulu. Beda semua kayaknya imbang deh. Ini lucu. nih, Gua untuk paling pertama bagus sih. Minus 10 doang gua kayaknya. Tapi itu untuk pertama kali maksudnya ini dalam satu kuis Gak ada yang bisa kita jawab. satu segmen, Iya. Gak ada yang bisa jawab. Seputar Oke. Belanda ya nggak bisa ya kalau seputar Belanda. Ini dia rekap. Aduh. Iya, gua masih aman. Minus 10. Oh, Lu gue minus 20. Kan gue nanya tadi. Dia nanya Oh iya, tiga, nanya. Jadi gak ikut minus. Oke. Oke. Nggak ada yang jawab. Oke, berarti kita tinggal switch ke materi selanjutnya. Yo, Ini oke. berkaitan yang masih seger banget nih karena baru semalam dapat pengumuman yaitu Ballon d'Or. Asik. Yang pada semalam tadi Rodri ya ternyata yang resmi jadi pemain Ballon d'Or, tapi karena kita DPI muda jadi kita berfokus ke yang muda-muda. Asik. Di sana ada juga Asik. Copa Trophy kan yang baru aja didapetin sama Dix Yamal. Dix Wih, Yamal. Lu melihat dia Dix Yamal ini nih kan dapat peraih Copa Trophy umurnya masih 17 tahun, muda banget dibandingkan sebelum-sebelumnya kan nggak ada yang umurnya segini dia udah dapat kan. Jadi menurut lu ini setahun terakhir yang dialami sama Dix Yamal ini menurut lu sesuatu yang bisa dibilang dia di umur 17 lebih bagus nggak ketimbang Mbappe di umur 17 tahun? Waduh. Kalau umur 17-nya Mbappe dibanding sama 17-nya Yamal, iya jauh kan. Wow, why? Karena dia udah dapat semuanya menurut gue. Dia dapat Piala Eropa, terus juga di Liga juga dia bermain sangat fantastis. Terutama musim ini kita lihat starting sangat baik sekali. 6 gol, 5 gol, Yeah. 5 assist. Ini menjadi salah satu pemain di umur 17 yang sangat-sangat tinggi sekali performanya. Untuk sekarang, oke, untuk umur 17 memang lebih tinggi dari Mbappe. Tapi kalau misalnya dibandingin sama Mbappe, Iya. tunggu dulu. Kenapa? Tunggu dulu. Kenapa? Umurnya masih 17, masih cukup panjang. Apalagi kita sering bahas juga permainan dia yang cukup kompos, sering memancing lawan untuk melakukan tackle. Jadi Iya. long termnya yang akan dipertanyakan nantinya. Bisa nggak dia nanti konsisten dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Iya, gue setuju sih karena di umurnya yang 17
mungkin bisa lebih baik ya dari Mbappe next ya ke depannya. Iya. Karena kan Mbappe sebenarnya juga udah pernah kan dapat Copa Trophy kan di tahun 2018 berkat dia ngangkat Prancis tuh di World Piala Cup. Dunia Iya. 2018. Juara Tapi nextnya kita lihat lagi nih konsistensi dari si Lamine Yamal karena dia masih muda 17 tahun bisa aja karena kan sepak bola kan apalagi bakat-bakat muda ini kan dinamis banget ya. Iya. Bisa aja nanti ya katakanlah ada sesuatu yang mempengaruhi dia sampai akhirnya ya banyak lah hal-hal yang bisa kejadian sama dia. Tapi kalau di umur yang sekarang ya dibandingin Mbappe, bahkan di musim ini kayaknya Lamine Yamal lebih baik daripada Mbappe. Untuk musim ini ya. Untuk musim ini ya. Oke. Untuk musim ini ya. Untuk musim ini. Lu sendiri ngeliat Mbappe dibandingin sama Lamine Yamal? Kalau ngomongin masalah, Yamal juga ada masalah ya sama pacarnya kalau Iya nggak salah. kan? Terus ada Selingkuhin konflik kan? dikit. Iya. Habis itu. Piala Eropa kemarin. Iya, Iya, habis iya, Piala Eropa. bener-bener. Oh, nyelingkuhin ya, nyelingkuhin. Iya, habis Piala Eropa ya. Bener. Bener-bener. Gak suka orang pakai behel ya kayaknya. Enggak tahu cara itu. Mengganggu ya ininya ya. Ini emang Maksudnya tengil-tengilnya. Oh, iya. Ngefoto 4-0 kan. Betul, Itu betul, tengil betul, banget sih betul, gue bilang betul. Lamine Yamal. Itu yang gue suka. Justru dia ada tengil-tengil, unsur Iya. tengil yang gue sukain dari Betul, Lamine betul. Yamal itu. Tapi balik lagi kalau di head to head sama Mbappe ya, kita bisa head to headnya di kompetisi yang kemarin aja nih karena mereka sama-sama main itu Euro 2024. Nih kalau gue lihat Mbappe itu 5 match 1 gol dan hanya dari penalti ya Penalti. dan 2 assist. Sementara Lamine Yamal ya young player of the tournament. Yes. 7 main, 1 gol, 4 assist dan juara juga kan. Jadi untuk head to head, ya mungkin Prancisnya juga kemarin off perform ya. Betul. Tapi itu salah satu kenapa Prancisnya off perform juga ya karena Mbappe juga di depan gawangnya kurang klinikal kan. Jadi itu ada kalau di head to head langsung di turnamen itu memang kelihatan Lamine Yamal dan untuk musim ini juga lebih kelihatan Lamine Yamal lah dibanding Mbappe gitu. Tapi untuk overall setuju kayak kata Fai masih Mbappe. Kayak episode sebelumnya Palmer tahun musim ini oke, overall masih Mbappe. Karena Mbappe cukup hampir di checklist semua ya pasti usia muda itu. Jadi menurut gua ceilingnya udah mulai tipis tapi untuk ke atasnya lagi Mbappe agak tersendat nih. Bahkan di media luar bahkan sekarang ada yang bilang ya kok Mbappe malah lebih jago di umur 18 ketimbang di umur 25 ya sekarang ya. Lebih bagus dia di umur 18 katanya dari segi keterlibatan. Tapi gue masih inget dia di final lawan Argentina ya bener lah itu gila banget kualitas Mbappe ya bener-bener dia seorang bisa ngubah jalannya keadaan pertandingan tuh cuma Mbappe menurut gue yang sejauh ini bisa ngelakuin itu. Tapi balik lagi ke soal Lamine Yamal nih, gue ngeliat di dalam beberapa pertandingan terakhir khususnya di musim ini ada treatment yang menurut gue agak nakal dari pemain-pemain lawan kayak lawan Villarreal dia ditebas kencang banget. Menurut lu dia akan melanjutin tetap akan main dengan gaya trik-trik dia apakah dia akan mempengaruhi ke mental dia nih kalau dia ada treatment sebrutal ini dari pemain-pemain lawan menurut? Ya pastinya di umur yang masih muda 17 tahun dia akan melakukan hal yang sama sampai kena batunya mungkin nanti tapi kalau kita lihat dari Hansi Flick ini salah satu pelatih yang memang sangat perhatian dengan para pemain-pemainnya. Kita tahu lah Lamine Yamal juga seperti cadangin waktu itu sebelum akhirnya masuk dari bangku cadangan. Itu artinya apa? Artinya Hansi Flick juga memperhatikan habit dari pemain-pemain yang berada di FC Barcelona ini. Jadi kalau gue bisa ngelihat ya Lamine Yamal ini nantinya akan dibimbing oleh pelatih-pelatih yang tepat nantinya. Luis de la Fuente di Spanyol, Hansi Flick juga di FC Barcelona yang nantinya bisa merubah mungkin sedikit gaya permainan dari Lamine Yamal yang sedikit memancing lawan mungkin akan bermain lebih simpel lagi. Oke, itu keuntungan bagi Lamine Yamal lah dilatih di Spanyol pelatihnya cocok sama dia, di sekarang dapat di klub juga cocok sama dia. Tapi kalau ngeliat work rate dia dalam 1 tahun terakhir emang meningkat banget gak? Meningkat banget sih di usianya sekarang ya. Iya. 17 tahun bahkan tadi udah banyak pada bilang lah di Spanyol juga dia cocok banget sama De La Fuente gitu kan. Dan dia ini punya potensi yang bahkan bisa lebih besar dari kita nyinggung sedikit soal Mbappe ya. Bahkan potensinya bahkan bisa lebih besar nantinya untuk kedepannya. Dia punya visi bermain yang oke, ketenangan di lapangan yang luar biasa, menjanjikan juga, dribbling juga yang bagus. Jadi ya kita tunggu aja lah beberapa tahun ke depan karena kan juga masih panjang ya. Betul banget karir dia gitu. Dan gue ngeliatnya ini sih ada beberapa momen yang bikin gue kayak takjub sama dia kayak waktu di soal end product lah dari segi penyelesaian akhir waktu itu dia bisa ngejawab. Abis itu golnya juga lawan Prancis ternyata bisa nembak dari luar kotak penalti kenceng juga. Keluar dari FIFA Kemarin tuh gol. Itu keluar keren banget itu. Kemarin El Clasico juga Dan sudut sempit kan kemarin. Bahkan kaki kanan kemarin dia Iya, juga iya, punya iya. senjata kaki kanan. Jadi gue rasa bener ini pemain bakal berkembang banget dan kalau dia tetap lanjutin kayak begini gue rasa katalog gol dia bakal makin nambah lagi deh. Bukan cuma tendangan kaki kiri hafalan doang tapi dari luar kotak penalti dan juga kaki kanan. Tapi berbicara soal Lamine Yamal oke, dia juara Copa Trophy nih Han. Tapi di bawah-bawahnya tuh ada nama Arda Güler dan salah satu favorit lo nih, Kobbie Mainoo. Bisa Kobe gua Mainoo. tunjukin dong. Pas kan? Tunjukin. Iya.
Berbicara soal dua pemain ini nih, Iya. Arda Güler dan juga Kobbie Mainoo. Lu ngeliat potensi pemain kedua ini bakal tetap dapat reguler kah? Terlebih ini si dia, Arda ada Güler rankingnya. Iya, Copa 1 sampai Trophy, 10 Sama nih ya. Lamine Yamal. Wis, Kobbie Mainoo, Alessandro Garnacho. Gokil, Bro. Masa depan cerah kayaknya. Masa ya. depan cerah. Masa depan cerah kayaknya. Dengan pelatih baru. Ya. Tapi kalau lu ngeliat nih, Arda Güler dan juga Kobbie Mainoo, terutama Arda Güler dulu lah, dengan Oke. jam main yang dia diberikan sama Ancelotti, lu ngeliat dia bakal punya masa depan nggak sama Madrid? Arda Güler ini agak tricky ya, dia berkembangnya atau mulai meleteknya tuh di Real Madrid ya, karena Iya. Madrid kan terkenal sebagai kuburannya para wonderkid ya. Iya. Banyak banget you name it lah, Listnya banyak ya. Jose Callejon dulu Iya, ya. betul. Martin Odegaard, Odegaard, sekarang, iya. sekarang jadi kapten dari Arsenal dan banyak nama lainnya. Johan Mata juga sempat maksudnya akademi, bahkan Iya. Eto'o juga tadi sempat searching Betul. kan. Eto'o dulu di Mudanya sempat. mudanya di Madrid tapi nggak bagus, dipinjam-pinjam segala macam. Nah, jadi Madrid emang terkenal sebagai kuburannya para wonderkid. Nah, ini jadi harus hati-hati ya bagi Arda Güler untuk nge-maintain menit mainnya, gaya bermainnya dan nunjukin ke pelatih kalau dia tuh punya kapabilitas itu untuk jadi starting, untuk bermain bagus, dikasih berapa menit pun Iya. harus dimaksimalkan karena saingannya banyak banget Iya. di Madrid sebagai Los Galacticos dan bahkan nomor 2 Ballon d'Or Vini Junior juga hampir gak berhasil kan di Madrid. Iya. Bahkan Benzema aja bilang jangan passing ke dia gitu. Ada bener. Hampir karena itu emang tim keramat yang lu salah dikit tuh sorotannya sangat kencang banget tuh si Real Madrid ini. Jadi harus hati-hati untuk Arda Güler, tapi untuk skillnya untuk kemampuannya saat ini adalah dia modal untuk hampir head to head atau toe to toe dengan Lamine Yamal ke depannya. Berarti sih itu berani banget ya, Sir Bobby Hendrik pindah di umur 17 gitu ke Madrid Sir itu. Bobby Hendrik ya. Berani banget ya, Sir Iya, Bobby iya, Hendrik. Dia ya. terinspirasi. Tapi kalau gue ngeliat tantangan-tantangan yang ada di Madrid, di mana dia kan persaingannya luar biasa tuh di Iya. Madrid, di mana ya dia main kesekian lah untuk jadi pilihannya si Antonio Iya, apa, betul. si Ancelotti. Don Ancelotti, Carlo. iya sorry, apa namanya? Tapi gue harap itu menjadi challenge sendiri buat si Arda Güler buat memacu dirinya untuk berusaha keras Iya. gitu, untuk bisa mendapatkan posisi di Real Madrid dan menit bermain yang lebih tinggi. Terlebih ngantrinya kan panjang juga deh. Iya. Kalau si Rodrigo nggak main, ada Brahim Diaz. Nah. Brahim Diaz ini baru dia Arda Güler kan? Bellingham pun juga ganti-gantian. bisa main di kanan ya. Iya. Belakangan juga mulai dicoba di kanan. Jadi mulai harus sabar-sabar. Tapi gue ngeliat si Arda Güler tiap kali dikasih kesempatan sih oke ya bersama Madrid. Walaupun menit mainnya itu dikit, tapi tiap kali dikasih menit main itu kontribusinya nyata gitu, berasa. Jadi gue rasa sih masih punya masa depan. Walaupun mungkin bukan di Madrid ya. Karena gue ngeliat ini pemain bisa. potensinya bakal gede banget. Bahkan mungkin kayak Odegaard kan. Bisa jadi. Potensinya ada, tapi ya akhirnya mungkin melentingnya di Iya. klub lain gitu. Dan dia punya masa yang gede kan, fansnya di Turki. Oh iya, Gede banget itu. masif banget, Masif masif banget banget, masif. Dan kalau lu ngeliat si ini Arda Güler ngantrinya sabar-sabar. Ya gue bilang sih dia harus pindah tim secepatnya. Harus pindah secepatnya karena memang antreannya tuh terlalu banyak di Real Madrid walaupun memang dari kita lihat skill setnya memang one of the best Iya. youngster right now. Tapi maksudnya kalau kita lihat juga dari list menurut gua harusnya Arda Güler nggak di posisi kedua. Karena masih ada nama Garnacho, masih ada nama Savinho juga di posisi keempat yang secara menit bermain ini jauh lebih Banyak, konsisten. ya. Nah, tapi masalahnya ya kita nggak tahu ya gimana ya nantinya ya ke depannya dari Arda Güler. Gue berharap akan pindah tim sih nanti. Pindah tim ya. Tapi berat banget ya pindah dari Madrid ya kayaknya. Ya. Iya. Kayak Udah sayang enak banget Ya kan pindah kayak dari semua Madrid semua gitu. pemain kan Semua impiannya pemain ke Madrid impiannya kan, Madrid, masa mau betul. pindah gitu kan. Kayaknya nggak akan segampang itu sih untuk pindah dari Madrid. Mikir sekali, 2 kali, 200 kali lah. Ngantri-ngantri dulu Iya. sabar-sabar ya. Minimal Sabar-sabar pinjaman dulu. lah kalau nggak ya. Iya, kalau Iya. masih oke. Iya, Biar gue masa berharap depan. pindah ke Persis Solo sih. Wih. Wah lu bener-bener pengen banget ya emang Persis ya. Pengen. Tapi kalau beralih dari Arda Güler nih ke Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo. Pemain Kobbie bajunya Mainoo. lu pakai. Gue ngeliat dia nih apakah emang gue penasaran dari sudut pandang lu. Apakah emang dia sepotensial itu, seprospek itu? Apakah karena standar MU musim lalu gelandangnya lagi pada jelek semua, jadinya dia kelihatan paling bagus sendiri gitu? Apa justru emang lu ngeliat dia emang punya potensial? Wih, pertanyaan tricky juga ya. Gue baru kepikiran nih. Iya ya. Karena standar MU kan musim lalu kita tahu lah Iya, seberapa iya. jelek kan MU. Tapi kalaupun dibilang gelandang musim lalu agak kurang perform, iya memang Casemiro overweight kemarin. musim lalu ya. Sekarang udah kurus lagi. Betul. Terus juga ya Bruno lah. Tapi kan Iya. Mainoo itu masuknya tuh kalau nggak salah di bulan-bulan kayak gini di tahun lalu tuh. Jadi kan dia sempat cedera dulu awalnya, terus dia masuk di game Everton kalau nggak salah. Terus dia masuk langsung instant impact banget kan. Iya, Jadi bener-bener kelihatan banget nih orang punya potensi. Ini pemain muda punya potensi, punya atribut yang gak dimiliki gelandang-gelandang MU yang lain. Dia bisa bawa bola, dia bisa Mau pulang. Mau pulang bawa kalian. pulang, iya dia punya sih bola.
Dia bisa bawa bola, dia bisa dribble sendiri, dia bisa bantu defense juga. Maksudnya dengan umur dia yang masih muda itu atributnya udah lengkap banget sebagai gelandang. Jadi emang potensinya ada banget dan bahkan terbukti di timnas. Dia bisa tren digeser Gallagher digeser Mainu sampai final. Maksudnya berarti nggak cuman Ten Hag yang ngasih validasi kalau ini pemain bagus, tapi Southgate dengan kolam gelandang Inggris yang sebegitu banyak, Mainu jadi starter menemani Declan Rice yang udah wajib pasti starter kan. Tapi lu tau nggak kenapa Mainu sering dikasih menit bermain sama ETH kemarin? Kenapa tuh? Karena namanya Mainu, bro. Main. Wah. Ini apa? Kalau gitu Mainunya nggak mau main no. Gak usah dulu deh. Maino dulu. Tapi lu setuju fans MU? Maino ini emang punya validasi bahkan dari Southgate pun juga dikasih apa karena standar MU musim lalu lagi jelek menurut. Jadi datang di saat yang tepat sih Pak Kota. Di saat MU-nya sedang kesulitan pemain di lini tengah, dia muncul sebagai salah satu harapan dan juga dia deliver ternyata dengan skill set yang dia miliki, dengan kemampuan yang dia miliki sampai akhirnya Southgate pun melirik membawa dia ke timnas Inggris dan akhirnya mendapatkan satu tempat di Piala Eropa. Tapi ya akhirnya makanya gue melihat ada secercah harapan Casemiro yang udah usang menurut gue. Dia ada penggantinya sekarang nih. Kobe Maino tinggal nanti mencari tandemnya di depannya Maino. Siapa ataupun di sampingnya Maino. Gua sepakat sih. Jadi gue mikir untuk masa template di masa depan yang akan datang bagi MU kayaknya gelandangnya kan ya Erikson sama Casemiro bisa dihitung jari lah. Berapa waktu lagi sih untuk dia bersama MU, tapi untuk si Maino kayaknya bakal datang musim-musim yang akan datang bagi dia. Jadi kayaknya masih panjang kesempatan. Jadi udah kita bahas soal Copa Trophy-nya, sekarang kita masuk ke sesi apa nih, Zul? Kita masuk ke sesi hat-trick. Hayu trivia 5 detik. Sekarang berarti giliran gue ya yang bacain pertanyaan, berarti gue nggak ada kesempatan hilang poin di kali ini. Tapi ada satu dari Rehan. Sejauh ini belum ada yang jawab bener ya. Dan Iya. kali ini sih kayaknya feeling gue pasti ada yang jawab ini. Karena yang pertama masih levelnya easy lah ini seharusnya. Langsung aja pertanyaan pertama ya. Easy, oke. Di mana Rodri mengawali karir sepak bolanya? Waduh, kok gue lupa ya? Seketika gue lupa aja Rodri. Rodri itu Spanyol. Ten Hagin. Rodri ATM. Oke, jawab benar pertama datang dari Dazum justru. Lu kepikiran deh? Iya, overthinking ya kelemahannya ya? Padahal ya ATM ya. Gue pikir sebelum ATM ada lagi ya. Ada ATM bersama. Iya. Ngelawak terus. ATM bersama. Masuk. Oke, jawaban disikat sama Dazum. Rodri. Congrats Rodri ya, sekaligus Ballon d'Or ya. Gila. Gila Rodri. Punya Instagram ya dia ya ternyata. Oh iya ya. Low-key banget orangnya. Katanya dia nge-post Ballon d'Or di LinkedIn. Jadi CV ya. Iya, jadi buat apa lagi? Dari apa lagi? Haus validasi juga dia ternyata. Pertanyaan kedua. Lamine Yamal orang Spanyol. Tapi dia memiliki darah dari benua Afrika. Pertanyaannya, keluarganya berasal dari mana sih? Aduh, pernah baca. Kak ya. Namanya aja sulit ini. Dalat. Ghana. Tetot, salah. APT. Oi, Senegal. salah juga. Ten Hagin. Harapan di Dazuf. Afrika Selatan. Salah. Karena jawaban lu semua nggak ada yang benar. Yang tepat adalah Afrika Barat. Ya, dikit lagi gua. Susah banget. Kalau bisa di negaranya mana itu ada di Guinea. Oh, gini. Ada di Guinea. Dan itu jadinya Guinea lawan kita waktu itu ya? Oh iya. Menuju Olimpiade ya? Road to Olimpiade. Beda katanya beda gini ya. Gini apa nih? Ini Guinea yang dekat, yang kalau yang lawan kita yang dekat ini, yang dekat negara-negara Eropa Kita itu. New Pak. ya, New Guinea waktu itu. Gini. Papua itu. Papua aja gede. Soalnya kan Guinea juga banyak banget ya. Ada Guinea yang kita lawan, ada Guinea Katulistiwa juga. Iya, benar-benar. Jadi banyak lah. Ini Guinea Katulistiwa. Dan jawaban pertanyaan dari gue udah selesai nih. Iya. Pertanyaan justru sekarang dari Raihan. Pertanyaan terakhir di tentang Lamine Yamal nih. Masih tentang Lamine Yamal. Hanya cetak gol di Euro 2024 nih si Lamine Yamal ya. Iya. Siapa lawannya? Tanak. Aduh. Lawan Prancis. Betul. Gua tungguin. Semifinal lawan Prancis. Aduh. Gol dari luar kotak penalti. Ya, tadi udah dibahas sedikit ya. Bahkan gue untuk fans Lamine Yamal, gue bilang gol itu goal of the tournament loh. Gol Lamine Yamal itu. Di bawahnya gol Arda Güler. Jadi kayak pemain-pemain muda ini muda bagus-bagus semua nih. ya. Jadi congrats dengan lah. skema yang mirip ya kan. Kaki Tembak kiri placing dari luar semua kotak kayak penalti. kedua. Iya. Tapi Euro ada goal of tournament gak sih kemarin? Ada deh sih. Si ini deh. Guler kayaknya ya. Arda Ada Güler nggak sih? kayaknya. Itu dia yang Ada yang nggak tahu deh gue. Tapi kayaknya Guler deh. Kalau nggak Gue salah. lupa deh. Bagus-bagus sih golnya emang. Bagus. Soalnya dikit golnya ya jadi agak lupa ya. Udah pertandingan nggak banyak gol. Oke. Iya. Kali juga Tapi- bagus tuh yang golnya siapa ya? Calafiori sama siapa tuh waktu itu ya? Ada, gue lupa.
si pemain sayap kirinya yang Lupa ini gua. Zakani. Zakani. Gua ingat banget. Tapi kita lihat dulu rekap sejauh ini untuk nilai kita berempat. Gue masih tumen bro, gue mau pimpin bro. Gue 10 menyelamatkan poin. diri tapi kayaknya nggak bagus ini. Dapat 10 poin, Fai minus 40, Rizal Tapi- 0 dan Raihan minus 30. Tapi perlu diingat, Iya. di akhir segmen, di akhir Oh, kuis iya. nanti akan ada kuis berhadiah 100 poin. Iya itu dia. Oh, Gua iya. kemarin menang Segala gara-gara sesuatu itu. bisa terjadi. Winner takes all Kemarin kayak di gitu situ. soalnya. Iya, kemarin gue awalnya kalah. Iya, Dapat 100 poin jadi gak jadi kalah. Siapa yang kemarin kalah? Si Togi. Togi. Percuma dong ada kuisnya dari awal. Susah ini. Apa yang 100 poin Iya, aja akhir ya aja. harusnya. Tungguin aja. Bener. Nanti kita tungguin aja nanti siapa yang harus bikin konten di Instagram dari Jepretpedia. Tapi Itu kita dia. akan masuk ke pembahasan selanjutnya, pembahasan yang lagi panas banget. Iya. Teman-teman, Panas. panas sekali. Apalagi Rizal sama Dava kemarin Wah, sempat live bertugas reaction juga. kita. Iya. Di live reaction kemarin Betul. gue ngeliat di kolom komentar banyak sekali berdatangan pendapat-pendapat dari para Jepret tim mengenai Timnas Indonesia U17. Nah, kita akan Oke. melihat sejenak pendapat dari Coach Nova. Presko ini ya. Nah, ini dia. Dari IG-nya Instagram dia ya. ya. Jujur secara permainan saya pribadi malu sebagai pelatih. Tapi karena ya ini situasinya memang di tengah pertandingan, saya mendengar kabar kalau kita seri aja bisa lolos. Zal, ngebacanya seperti ini. Apalagi lu melihat langsung pertandingan ya. Menurut lu gimana? Untuk pertama kalinya gue ngeliat ada pertandingan kayak begini. Itu Jujur dia. untuk perdana kalinya, tapi gue udah nggak semarah pas ketika gue nonton gitu. Gue udah mulai bisa nerima, ini udah lewat 2 hari ya. Gue justru malah bisa nerima sekarang. Ada poin tadi di endingnya Coach Nova mengatakan kita harus bersyukur ya. Kita bersyukur bisa lolos ke ajang Piala Asia U17 di tahun 2025 nanti. Menurut gue itu poin yang terpenting. Karena gue jadi tersadar, gue baca-baca di kolom komentar nyatanya datang dari ini hujatan-hujatan datang dari netizen kita sendiri. Iya. Apakah negara lain pada ngehujat? Gue nggak nemu. Iya, kemarin Lo ada iya nemu nggak? dari media India. Hujatannya berupa karena terlibat juga kan tim. Iya, Dan ada juga gue ngeliat dari Vietnam tapi justru mereka bukan menghujat. Justru bagi mereka adalah ya mereka udah ngelaksanain tugasnya. Mereka udah menang lawan Kuwait which is udah 3 poin udah mereka kantongin. Jadi gue bilang gue udah mulai yakin dan gue yakin persis kalau seandainya negaranya ditukar nih, posisi Indonesia ditukar sama negara yang nggak lolos lah. Let's say Irak ada di posisi kita lawan Australia penentuan di match terakhir seri aja bisa lolos. Mereka akan ngelakuin hal yang sama menurut gue. Iya sih. Bahkan ngelakuin Iya, hal yang sama kayak kita. Karena Karena- yang salah ini sistem menurut gua, bukan salah negara yang terlibat ya, tapi ya lu halftime udah bisa denger lawan tim lain Iya. skornya kayak gimana, lu bisa lolos dengan kondisi kayak begini. Gua rasa kita udah ngelakuin hal yang menurut gua di Erick Thohir kan juga udah ngasih pendapat juga ya, karena lawannya malah menekankan ke Australianya kenapa nggak nyerang ke kita gitu, kenapa Iya. mereka nggak nyari menang tapi bola diputar-putar di mereka. Jadi gue bilang ini hasil yang harus kita syukuri, kita lolos ke Piala Asia U17 di tahun 2025 nanti karena kita udah ngelaksanain tugasnya dengan menang dari Kuwait, karena nggak gampang juga menang dari Kuwait. Terbukti Australia juga butuh gol menit-menit terakhir untuk menang Iya, dari iya, dia. iya. Jadi gue bilang ini sebuah statement lagi lah, semua kelompok umur kita bisa berbicara banyak di level seperti ini. Iya, ada beberapa hal yang pengen gue sorot sih. Yang pertama, ya tadi soal lolosnya Indonesia, di mana minggu kemarin gue sempat bahas. Ini kan berarti semua timnas kita dari segala macam kelompok umur lolos ke Piala Asia. Yeah. Timnas senior lolos tanpa kualifikasi, U23 karena belum ada kualifikasi. Jadi kita akan lihat nanti di Yeah. bawah Indra Syafri. U20 kemarin juga lolos, U17 sekarang lolos. Nah, ini hal yang perlu disyukuri, tapi balik lagi sangat menyayangkan di mana pertandingan kemarin terjadi di kelompok umur 17 tahun, U17, di mana karir mereka masih panjang, tapi di awal mereka memulai karir aja udah dihadirkan permainan seperti itu, di mana harusnya sih menurut gue ya Australia ini kan yang memancing awal kan Australia ya kan, Yeah. di mana kemarin sempat kita bahas juga waktu live reaction ya, di mana di awal-awal babak 2 tuh masih terlihat beli lah lah. permainannya, tapi di atas menit ke 66 kalau nggak salah itu udah mereka tinggal passing aja di belakang. Iya. Rondo di belakang. Rondo aja di iya, belakang. betul. Rondonya nggak ada lawan lagi. Iya. Iya, itu yang sangat disayangkan. Harusnya Australia yang emang secara tim lebih dewasa, lebih di atas kita lah. Mereka ngasih contoh lah, kita negara yang baru berkembang di sepak bola. Dan kemarin juga satu hal yang ini kemarin sempat ada pernyataan dari Bang Bes juga sih, Oke. dimana ini perlu tinjau ulang dari AFC untuk membuat jadwal pertandingan, dimana kalau bisa betul. pertandingan-pertandingan yang menentukan untuk kedepannya itu harusnya di jam yang sama. Jadi mereka nggak tahu nih apa namanya pertandingan sebelah skornya berapa,
siapa yang menang. Jadi mereka sama-sama berusaha untuk menang di pertandingan itu. Nah, tapi kalau lu ngelihatnya artinya Indonesia sekarang disudutkan dengan sistem dari AFC yang menurut gue kurang tepat untuk dari segi kualifikasinya ya. Bahkan di match yang segrup dengan kita ya, Kuwait dengan Mariana berarti Mariana, itu mainnya setelah kita gitu. Iya. Maksudnya Kasian sih. kenapa kan kita satu grup ya dan beda stadion juga kan? Ya, kenapa nggak mainnya berbarengan aja gitu? Itu kan juga menjadi faktor yang nggak semestinya terjadi di sistem grup kompetisi grup seperti ini kan. Penentuan Tapi emang kalau dilihat ya netizen kita ya, baik lagi ke netizen lolos kayak gini nggak ada yang nggak suka, nggak lolos apalagi kan? Udah tahu lah konsekuensinya, udah tahu. Bahkan Coach Nova aja sampai bikin caption sepanjang gitu kan, sebenarnya pelatih nggak punya tanggung jawab untuk itu kan. Betul. Tapi ya Coach Nova tahu netizen kita sebegitu mencintai sepak bola Indonesia, jadi harus ada klarifikasi dan ada sedikit permintaan maaf juga di situ. Tapi emang kalau dilihat benar kata Bang Rizal, karena kita udah mulai menerima kalau match kayak gitu tuh sebenarnya perlu untuk dilakukan gitu. Karena di match kita lawan Bahrain kemarin yang timnas senior kan banyak yang bilang kalau kita tuh nggak main dirty football ya. Kita nggak mau buang waktu, nggak bawa bola ke pojok. Kita terlalu baik. Nah ini sekarang kita nggak baik nih, tapi masih juga ada yang nggak suka gitu. Kita nggak baik, kita nggak menjalankan match sebagai semestinya lah, maksudnya dengan bermain mencari imbang itu. Tapi banyak juga ternyata yang nggak suka dengan permainan seperti ini gitu. Jadi mungkin ada perbedaan kondisi di sini, tapi emang gue setuju sama Bang Rizal tadi, kalau match kayak gini dengan main kayak gini dan ujungnya adalah hasil seri, ya udah kayak gini aja udah cukup sebenarnya. Dan gue ini sih mikir kayak bener soal netizen juga ya, karena ini kalau seandainya Coach Nova keluar, gue tahu tuh narasi yang bakal dibangun kayak apa, aduh seri aja lolos loh, ini kita kalah nggak lolos kan jadinya, jadi pasti akan terjadi hal seperti itu gue rasa. Jadi itu hal-hal yang diperhitungkan, apalagi faktor lawan ya. Brett Maloney pas live action juga gue bahas tuh, pertandingan terakhir Brett Maloney sama timnas Malaysia U20 dulu di tahun 2022 itu juga dia dipecat gara-gara kalah di level kelompok umur, kalahnya dari Indonesia. Jadi konsekuensi dari kalah dari tim di kualifikasi kayak begini itu kan berat banget konsekuensinya bagi para pelatih. Hukumannya pecat loh bisa-bisa. Jadi menurut gue langkah yang mereka ambil juga masih kayak ada pertimbangan lah. Dan gue bilang sih ya kita terima aja apapun hasilnya, walaupun emang agak disayangkan. Gue sih lebih nekannya ke soal hal disayangkan itu ya, dari segi kita main aman lawan Australia. Kita ngeliat Mariana tiap pertandingan dibobol 10-0 tetap mau main tuh mereka. Tetap mau terima aja main. Guam juga tuh Guam juga tim bantai kena bantai tetap mau main aja. Jadi kasihan gitu sebenarnya ngeliat negara kayak gini. Tapi ya bener kata Rehan, mungkin kita nih karakter development ya. Kita ada sisi sekarang udah nggak kasihan lagi deh. Buat gigit sekali ini. Jangan terlalu baik lagi. Jadi pelajaran mungkin. Ada sisi-sisi lain nih makin berkembang. Bicara soal development, gue pengen membahas juga, mungkin Dava yang bisa ngomong karena kemarin menyaksikan secara langsung 3 pertandingan. Ada evaluasi nggak yang pernah dilakukan oleh tim dari anak asuh Coach Nova Arianto, apalagi kalau kita bisa note di babak pertama menghadapi Australia kemarin sempat ada gempuran cukup banyak ya dari pemain Australia. Yang pengen gue sorot adalah 2 pertandingan awal, di mana pertandingan pertama waktu lawan Kuwait ini di babak pertama kita main oke, bagus. Tapi babak kedua drastis jauh banget. Di mana di babak kedua kita ngandelin long pass, tapi ya kalau main long pass yang nendang Trent Alexander-Arnold mah nggak apa-apa ya. Tapi itu akurasi umpannya jauh dari kata sempurna gitu. Jadi yang biasanya gue kan sempat lihat juga waktu si Coach Nova ini di AFF kan, gue nonton langsung tuh di Manahan tuh, itu Nova Ball-nya kelihatan banget tuh, Nova Ball. Terus apa namanya, pokoknya ngandelin passing pendek lah. Tapi kemarin nggak kelihatan di pertandingan lawan Kuwait. Waktu kepulauan Mariana pun juga sama gitu, walaupun kita menang 2 digit gitu, tapi secara permainan masih banyak yang kurang, masih belum puas lah. Dari mulai apa namanya, ketika kita di depan gawang finishingnya masih kurang, dan juga beberapa pemain yang kalau gue lihat sih ini kan babak pertama masih ada goli itu, babak kedua tanpa goli itu kelihatan banget perbedaan jauh. Jadi gue ngelihat masih ada beberapa ketergantungan sama si Zahabi Gol ini. Gol. Tapi selain goli gimana dari segi evaluasi ya bener, gue setuju sama mayoritas yang disampaikan oleh Dava, karena pertandingan kita udah menunjukkan tren di babak pertama bisa bersaing, tapi di babak kedua kita ada penurunan. Mungkin menurut gue ada kaitannya dari segi match fitness ya. Mungkin kaitannya dari segi match fitness, kalau babak pertamanya bisa ngejar, bisa konsisten, tapi kalau babak kedua bisa menurun kayak gitu, kayaknya ada kaitannya dari situ. Jadi jelas fisik adalah salah satu hal yang harus ditingkatkan, dan juga dari segi penyelesaian akhir sih, karena dari pertandingan lawan Kuwait ya 1 gol dari set piece, pertandingan kedua ya tapi lawan Kepulauan Mariana Utara bisa kita lihat lah standar mereka tuh kayak apa. Tapi kalau lawan Australia sebenarnya kita banyak juga peluang-peluang dari fast break loh, tapi penyelesaian akhir di sepertiga akhir lapangan itu masih belum bisa dimaksimalkan. Jadi gue bilang itu yang harus ditingkatkan. Gue dari segi defense ya 3 pertandingan 3 clean sheet menurut gue udah pencapaian yang oke lah, tinggal perlu di compactnya, perlu dijaga lagi. Tapi dari segi overall penyelesaian akhir menjadi sorotan bagi gue. Secara overall gimana Han kalau menurut lo Han?
evaluasi 3 game tapi lebih ke 2 game ya. Karena yang nggak terlalu Mariana kan dihitung. itu Iya. cuman masuk ke personal record ya. 2,5. 2,5 bener. Golinnya bener. ini bener. Tapi kalau dilihat di laga Australia ya itu jadi bukti juga kita walaupun mencari imbang, Australinya nggak fokus menyerang, kayak fun football lah ibaratnya. Itu nggak ada fun-funnya juga. Nggak ada fun-fun juga ya. Fun football lah, iya. Tapi ibaratnya kita terlihat kalau kita tuh bisa defense dengan bagus, Ya, kita bisa defense dengan shape-nya. kompak, walaupun dengan match yang tidak sekompetitif itu bisa dibilang. Tapi di match quiet yang mau gua highlight adalah kita bisa cetak gol dari set piece ternyata. Mungkin ini yang Matthew dirindukan Baker ya. itu ya. Iya, ini yang dirindukan di timnas ya, skema-skema dari set piece dan ini juga yang dibutuhkan, selain dirindukan juga dibutuhkan nih untuk timnas-timnas yang kelompok umur atasnya bahkan Iya. sampai senior gitu. Kalau udah mulai deadlock, selain throw in Arhan, mungkin ada beberapa lagi Iya. plan B, plan C-nya Iya. untuk mencoba membobol gawang lawan. Apalagi besok kita ketemu tim-tim yang Lebih cukup ini ya. di atas kita kan. Yes. gitu. Walaupun Jadi- kalau di U23 set piece-nya kencang-kencang semua. iya itu dia. Sering banget kita gol dari corner tuh, Kadek Arel. Wah. Oh iya. 20 ya, Iya, U20-nya 20. Indra Syafri Iya, ya. U20, iya Benar-benar. benar. U20 Banyak Indra subur Syafri. kita dari segi set piece dari segi U20. Tapi kalau itu ya jadi senjata sih. Dari setiap kelompok umur kita punya senjata. Dari throw in aja kita udah punya Fabio. paketan semua tuh. Iya. U17 Fabio. Fabio, U20-nya U17, punya ini. U20, iya. U23 Semua itu kelompok umur punya semuanya paketan. punya ya. Ada yang latihan jogging, ada yang latihan. Iya. Ya. Betul, betul. Pull up. Tapi itu progres yang kita harapkan ya, apalagi Ya. kita tahu sendiri ini merupakan pertama kalinya mungkin dalam sejarah ya maksudnya semua kelompok umur dan juga timnas senior Yes. ini lolos ke Piala Asia. Nanti kita lihat saja bagaimana penampilan Keren. dari Naik kelas, bro, timnas kita, bro. timnas kita, baik itu di timnas kelompok umur maupun di timnas senior di Piala Asia. Betul. Kita sudah habis pembahasannya dan masih ada kuis. Yo, Kita akan masuk ke dalam hat-trick. Hayo, trivia 5 detik. Sikat. Ini susah justru buat Ini gua. pertanyaan dari V. Yang biasanya susah ya. Biasanya susah ini. Iya nih. Yang biasanya susah. Timnas. Tapi kayaknya kalau dari level pertanyaannya ini yang sedang-sedang saja. Tetap aja sedang-sedang susah juga. Enggak, ini harusnya bisa jawab sih. Apalagi Coba, untuk coba, pertanyaan pertama ya. Siap belnya, Oke. teman-teman? Siap. Pertanyaan pertama. Apa saja tim Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia U17 selain Indonesia? Terakin. Ada Vietnam dan juga Thailand. Vietnam juga Thailand? AFF? Vietnam, Thailand, Australia. Yakin? Yakin? Emang Australia masuk AFF? Iya. Oh, Kan sekarang main kan? Betul sekali. Iya. Dapat mendapatkan Well prepared nih Yusuf nih dari segi karena dia nonton live reaction 3 kali. Enggak, aku tadi sempat lihat meme-nya. Di Yang- mana oh, ini Asia Tenggara ya? Malaysia, Oh, iya. Rangkulan. Mereka Tetep dada-dada sama Indonesia, Thailand. ditinggalin kan, ditinggalin satu itu. Ya, yang negara tetangga itu kan. Iya. Ya kita masuk ke dalam pertanyaan kedua. Ini mungkin agak susah ini dibanding pertanyaan pertama. Siapa pemain yang cetak brace di laga melawan Mariana Utara? Brace. Terakin. Apal ini. Lu yang Mariana dua golnya Utara ada, ini salah satu apa semuanya? Dua-duanya. Ada si Lima. Aldiansyah. 4 3 Aldiansyah terus Dua. aduh Satu. gue lupa lagi. Terot! Goli. Save by the bell. Oke, Dava. Oke. Jawabannya tepat. Hadir mulu nih. Aldiansyah apa Goli kan bener kan? Iya, betul sekali. Gol. Sami Goli dan juga Aldi atas terakhir yang mencetak brace Goli menit menghadapi berapa udah Mariana gol. Utara. Iya. Ini udah, baru- Menit ke baru kick off udah ini Iya, dia. 3 apa ya? Ngejar. Langsung ke Dava. Dava dah. Udah jawab 2. Harinya Dava ini kayaknya. Sekarang giliran Tunggu Rehan gua. memberikan pertanyaan terakhir Oke. di segmen hat-trick. Silakan, Sebentar. Rehan. Oke. Ada nggak? Pertanyaan ketiga. Ya, belum dikasih. Iya, ada. Dari tadi ternyata gue ngarang ya. Buat nyari. Pertanyaan ketiga. Oke, berapa gol yang bersarang ke gawang anak asuh Coach Nova dari 3 pertandingan? Tenak. 0 gol dong. Oh, betul. bener. Yes, tabungan poin. 3 match, 3 clean sheet ya. 3 clean sheet. Dava Al Ghasemi ya. Iya. Kiper Bang Bes. Dava Ghasemi Dewa United. Kiper Bang Bes. Tapi tenang aja yang masih minus karena kita masih ada game selanjutnya. Ini dia Pronunciation Challenge. Justru ini susah. Ini yang susah. Seperti biasa kita bakal dikasih nama-nama yang ini susah banget cara nyebutnya dan kita harus di challenge siapa yang bakal menyebut nama ini dengan benar secara Oke. pronunciation ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini dia nama pertama kita. Tetap rebutan kan ya? Sistemnya rebutan. Oke. Gede gua Terakhir, komen. terakhir. APT. Oh, siapa duluan? Udah. Dap. Gua dulu.
Artem Dovbyk. Pakai U, Oke. pakai U. Gua ya. Artem. Tenak. Lu Artem kan? Iya. Dava dulu mungkin. Oke. Artem Dovbyk. R-nya nggak kebaca Artem Dovbyk. Artem. Lu dulu deh, Pak. Lu dulu dong. Tadi kan lu udah pencet, Pak ya. Gue ya, Boleh. Artem Dovbyk. Dovbyk. Oke. Artem Gue mau lurus-lurus aja deh. Kayak Togi kemarin. lempeng ya. Artem Dovbyk. Dovbyk. Coba kita lihat dan jawaban yang benar adalah Kita dengar Mas, berarti Mas. oh iya kita dengar. Oh, Artem Dovbyk. Waduh. bek ya. Double. Bek. Nggak ada yang bener ini mah. Nah, Ada, Bang ada. Abrar, kira-kira siapa yang mendekati atau siapa yang mungkin tepat dalam pronunciation-nya? Gak ada yang Nggak bener. ada. Gak ada yang bener ini. Gagal semua. Hai. Tapi yang penting jawab semua. Jawab Yang penting jawab semua, tapi masalahnya gue minus semua. Sama aku juga nih. Oh, lu juga ya? Iya. Lo mau jawab? Belum ya? Belum? Oke. Lanjut, jangan langsung ngobrol. Serius nih gua. Langsung beli poin aja lah. Lanjut. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bang Abrar. Ini dia. Oh, dalat. Oh, ini balon dior cewek ya. Nah, ini mah Aitana Bonmati. Lempeng aja. Lempeng banget ya. Iya. Tenak deh, coba. Pemain favorit di FIFA deh. Aitana Bonmati. Tenakin. Aitana Bonmati. Bisa Dava deh kayaknya. Ai. Han, terakhir. Aitana Bonmat. Ini nggak dibaca. Gak jelas. Ini nggak Tempatnya dibaca. punya perbedaan ya. Kita langsung saja dengarkan. Bang Abrar, keluarkan. Aitana Bonmati. Siapa Bang Abrar? Boleh lah Bang Abrar. Weh, gua. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Apa Bang Abrar? Layak. Layak. Pemain favorit gue di FIFA soalnya. Tinggi ya overall ya? Tinggi banget ya? Gue balon dior back to back kan? Iya bro. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan ketiga. Bang Abrar, silakan Ini dia keluarkan. pertanyaan berikutnya. APT. Aduh. Tel mati. Talat. Gua. Ya, Din. Matistel. Gua. Kok gua? Tenakin. Kok gua? Lu gak punya bil. Pengen banget loh. Tel Betis. Iya lempeng ini. Ya udah, gue sama sih. Tel Matis. Oke. Betis. Matistel ya sebenarnya. Matistel ini. Ini Matistel. wonderkid dari Bayern Munchen. Kita langsung saja keluarkan suaranya Tel. seperti apa. Bang Abrar. Ini dia. Siapa yang benar Bang Abrar? Ini Ada lempeng S-nya lagi. sih. Tel Gua Betis. sih bener nih kayaknya nih. Gua bener. Gua sih. duluan nih soalnya. Tel Betis. Bang Abrar, kira-kira siapa? Gua Betis tadi. Ya, kita seperti masih ada perundingan. Rizal. Ternyata. yang mendapatkan hadiah. poinnya. Tes Mahil. Han, lu kayak debut Han. Lu kayak debut di Instagram tar. Iya, iya. Tapi masih ada 100 poin nanti. Oh iya. Kabar. Itu Serem yang gue tuh. incar tuh. Itu di pertanyaan pamungkas nanti ya. Abang. Dan masih masuk ke pertanyaan keempat. Bang Abrar. Dalat. Aduh. Itu gampang ini. Ten Hag in lu. Aduh, bagus lagi gua. Paling gampang ini Ini kayaknya Hakan nih. Calhanoglu. Lempeng ya. Tenakin. Siapa Oke. dulu? Hakan Calhanoglu. Nah, lempeng lu sama. Aduh, selempeng lagi bener lagi. Kalau aja L nggak dibaca. Hakan Calhanoglu. Dia biar celana tuh. Calhanoglu. Hakan Calhanoglu. Oke, Han, ayo Han. Hakan Calhanoglu. Enggak pakai U. Akhirnya nggak mau dibaca mulu. Iya. Lu kira ini yang biasanya buat video call tuh? Omegle. Waduh. Waduh. Nggak tahu mas saya mas. Nggak tahu aplikasi itu mas. Apa itu ya? Nggak tahu mas saya. Itu juga nggak tahu. Kita langsung aja keluarkan jawabannya Bang Abrar. Hakan C-A-L-E. Ya, Masa iya? Komentator kan yang begitu. Komentator kan yang begitu. Masa iya? Komentator Italia kan yang begitu kayaknya. Hakan Calhanoglu. Coba. Coba diulang lagi sekali lagi Bang Abrar. Hakan C-A-L-E. Mampus. Hane holy. Ya Allah. Ini dibaca satu-satu kayaknya. Iya, C-A-C-L-H. Iya nih Bang dibaca satu-satu per huruf nih Bang. N-O-G. Iya, Bang. Gitu. Calhanoglu. Ini gimana nih Bang Abrar nih? Calhanoglu. Mungkin menurut dia sendiri kali itu cara Iya. Calhanoglu sendiri, cara bacanya gitu. Ini kayaknya harus dikasih poin nih. Harus Ini setiap gimana peserta ya, Bang? bakal dikasih poin. Iya. Diskualifikasi nih. Terutama yang nggak baca huruf U. Tetap maksa. Calhanoglu. Lucu banget lagi. Jadi gimana Bang Abrar? Poin semua 20. Oke, poin semua 20. First point. Hadiah. Hadiah. Terakhir. Ini terakhir, artinya 100 poin ini ya.
Ini 100 poin. Oke, 100 Oke. poin. Ini Oke. untuk 100 poin. Ini Oke. 100 poin. APT, belum. Oh, masih sama, Ini masih sama, habis, masih ini sama. habis. Sabar ya. Ini Ini kayak dia, bocah Bang golin Amr. enam, Silakan golin keluarkan enam. pertanyaan terakhir. APT, Ya Allah. APT. Ah, ini susah. Mariantoin Katoto. Ini kan pahlawan ini yang Penggal. iya kan? Mary Antoine Katoto. Mary Antoine. Tenak. Marie Antoinette Katoto. Oh iya, Antoinette ya. Tenakin. Bukan PS ya? Marie Antoniette Katoto. Katoto baru dengar. Gua Marie Antoine Katoto. Oh iya, Prancis. Antoine ya. Griezmann. Prancis. Coba aja kita. Marie Antoinette sih. Iya, Antoinette sebenarnya. Just like Marie Antoinette. Langsung dikeluarkan Bang Abra. Itu lagu apa ya? Marie-Antoinette Katoto. Coba. Apa gimana, Bang? Marie-Antoinette Katoto. Marie Antoinette. Ini Marie-Antoinette Katoto. Marie Antoinette. Antoinette. Antoinette Katoto. Langsung Rizal ya. Total absolute point Apa-apa. 100 Yang didapatkan penting oleh gua Rizal. Yoi. Kalah. Itu nama yang si Ratu apa nama pemain bola sekarang begitu? Pemain bola. Tahu. Sekarang begitu namanya. Iya, ada Katoto. Gila, Kok bisa terinspirasi berani dari- banget Itu pemain PSG kalau nggak salah. Aduh. PSG Woman kalau nggak salah. Kayak toilet ya. Wah, bahaya. Enggak kayak toilet. budaya ini ya. Katoto. Mau kemana? Iya. Enggak ada kan toilet mereka Toto. Iya, maksudnya WC. Iya, namanya bener-bener budaya Iya, Prancis banget budaya ini Prancis deh. banget. Antoinette tadi. Marie Antoinette. Antoinette. Gue cuma taunya Katoto-katotonya doang soalnya. Enggak tahu Kakak Toto Kalulu, gue taunya itu doang. Iya. Kalulu. ini. Kayak main downhill aja dulu. Baru Kalau lo recap itu, Mas. ya, apakah sudah Kalau lo, kelar Mas. untuk recapnya dari Iya. Lah, sama. Kok poin gue apa Rehan? Berarti kalian Sudden berdua. death, sudden death gitu. Enggak, kalian berdua yang bikin konten. Bang Abra ada satu lagi. Mau sudden death. Satu date. Oh, sudden Oh date. iya, sudden Ya, death. ya, boleh. Gue nggak terlihat dia ya. Berarti ini berdua doang ya? Gua sama Rizal enggak ya, Bang ya? Kurang terlibat. Tolong diwasitin ya. Oke, kita lihat. Sickness. Ini dia. Siapakah? Mental pejudi emang. Pede banget. Pede banget. Oleh Dok Nothing ya. Iya, Yoi, nothing. yoi. Penentuan siapakah yang akan kalah di episode kali ini, apakah Faye atau Rehan yang Sikat. akan dihukum? Ini setelah Kita sekian lama gue lihat. bakal masukin Sarkam lagi nih kemarin udah Kemarin lama. si Togi juga belum ya kayaknya ya? Oh, si Togik juga belum iya. Iya. Ayo, ini dia. APT. Wah, nggak lihat dia. Kalau Portugal harusnya standar ya, Ruben Amorim. Lempeng. Coba lu mau nyoba nggak? Iya. Ruben Dias, Ruben Amorim, Ruben Neves. Ruben. Amorim. Rubennya sama Ruben Amor. Iya, Bruno aja Bruno Fernandes. Iya. Tapi dia Ndes karena ada Ndes. Ya, Ruben Orang Amoram Jawa lah, dong, coba. Des. Orang Semarang tuh, Gue coba Des. Ruben Amoram lah biar beda lah. Amoram. Amoram. Oh, bisa sih. Oke. Dan ini dia, jawabannya adalah 1, 2, 3. Ruben Amorim. Ruben Amorim. Ruben Yuben. Amorim. Ruben. Tapi paling mendekati lu sih. Iya, betul. Lempeng sih. Ruben. Gampang sih. Amoram. Amoram lu kan. Tapi Dias, Ruben Dias ya? Iya, Ruben. Ruben Dias. Dias. Berarti gak ada yang bener kan? Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya kan? Iya beda daerah sama Dias sama Amorim, beda Geografisnya ini. pelafalan. Iya. Iya. Ruben beda Dias. logat. Ruben Dias. Gimana? Rehan paling mendekati. Dan yang akan dihukum adalah Faye. Aduh. Fofi. Setelah sekian lama akhirnya gue kenal. Selebrasi. Harusnya Rizal yang selebrasi. Kan gua hampir Kamu kalah. jangan Kalau yang oh menang iya, mah ya bener. udah lah. Bener. Loki. Iya, Loki. Oke, well that's it for today. Thank you Rehan udah kembali hadir di DP Muda. DP Muda. Yang pasti jangan lupa untuk datang ke komunitas Padit Indonesia Jebret Tim ya, karena siapa tahu bisa ada di posisi Rehan juga, bisa kita undang di DPI Muda. Gelandang serang ya posisi. Posisikan. Keren. Well, thank you sekali lagi. Kita ketemu lagi di DPI Muda selanjutnya.